Jadi karya itu video single channel berjudul Jalan. Untuk lagunya yang diambil tuh lagunya dari Pandai Besi. Terus si video itu sebenarnya memakai tekniknya tuh teknik stop motion. Terus abis itu penggunaan medium yang dipakai itu dalam si video itu tuh pistol-pistolan sama kursi. Itu sebenarnya jatuhnya enggak sih, bukan, kalau misalnya buat si Pandai Besi sendiri emang mereka menggunakan video itu tuh sebagai video klip. Cuman dari kita pengen memposisikan video itu sebagai video art juga gitu. Bagaimana menyatukan video yang emang bisa direspon oleh orang banyak dengan video seni yang emang diresponnya hanya ya udah ya, misalnya contohnya kayak di galeri gitu, atau nggak screening video, atau nggak festival. Jadi sebenarnya Pandai Besi itu pertama nyamper ke kita. Jadi emang mereka kayak pengen kerjasama untuk membuat sebuah video klip. Tapi untuk lagu sendiri kita dibebaskan untuk memilih lagu dari seluruh list lagunya mereka. Akhirnya kita milih si Jalang ini karena emang yang sedang ingin dibahas itu adalah isu-isu yang berbau seperti politikal gitu. Jadi emang kita pengen membahas isu yang lebih ke sosial politik. Akhirnya lagu Si Jalang ini kita ngerasa cocok banget untuk kita ambil. Dan itu juga di lagu Jalang ini sebenarnya juga ada semacam tantangan karena lagunya itu durasinya 7 menit. Karena video-video sebelumnya itu yang memang kita lakuin itu lebih ke 4 menit sekitar sampai 5 menit gitu. Jadi emang juga ada tantangan durasi sih di lagu itu gitu. Yang beda adalah tema ini akhirnya dicoba diajukan sebagai tema, maksudnya kayak akhirnya ada perpindahan tema sebelumnya gitu. Maksudnya kalau misalnya tema-tema sebelumnya itu adalah sebagai misalnya kayak representasi manusia terhadap benda-benda materi gitu. Bagaimana kita memasukkan si sosok manusia ke dalam objek-objek tadi, tapi emang lebih dititik beratkan kepada sifat-sifat objek itu sendiri. Nah cuman untuk yang karya ini ada sebuah isu sosial politik yang emang menggabungkan semua itu gitu. Di tema yang sekarang ini kita pengen membahas masalah sosial politik dari tema besarnya itu adalah mass produce apathy itu. Jadi bagaimana si keapatisan generasi kita terhadap perkembangan sosial politik negaranya. Dan pertanyaan juga tentang nasionalisme, arti kewarganegaraan gitu. Sebenarnya di semua karya itu, kalau misalnya dari gue pribadi, gue lebih seneng karya itu kembali mempertanyakan gitu. Kayak emang akhirnya di setiap karya itu berusaha tidak dihadirkan si titik itu gitu. Tapi bagaimana saat si viewer melihat si karya itu ada kayak apa ya, kayak mirroring gitu, kayak ada proses dialektikanya, kontemplasinya gitu. Jadi emang makanya semua karya itu tidak, kalau misalnya gue lebih seneng nggak ada titik di setiap karya gitu. Macam-macam. Ya apa bisa? Ya, maksudnya karya yang ini ya, berarti yang untuk Jalang ini ya, karena sebenarnya di Jalang ini kan ada dua objek lah yang gue tampilkan, si kursi dan si pistol. Akhirnya bagaimana si pistol itu adalah simbol general kekuasaan. Bagaimana orang yang berkuasa itu dia selalu kayak mempunyai agen-agen untuk menakut-nakutkan, dan kursi itu simbol general kedudukan gitu. Bagaimana akhirnya si karya ini tuh akhirnya pengen ngomongin bagaimana orang tuh berusaha menguasai atau dikuasai, bagaimana kedudukan itu berusaha dijungkir balikan dan tetap dijaga dengan ketatnya gitu. Bagaimana akhirnya kita ini semua bila ingin bersuara itu selalu dibungkam dengan ketakutan-ketakutan itu gitu. Kalau misalnya akhirnya gimana orang lihat karya ini, gimana ya? Ya nggak tahu, gua belum tahu. Buat gue menariknya itu dari
si medium video itu ya, karena medium video itu sangat fluid gitu. Bagaimana saat video itu ditampilkan di YouTube tanpa embel-embel seorang seniman, itu hanya sebuah video. Tapi saat si video itu ditampilkan di dalam festival atau di dalam screening atau di dalam galeri, itu adalah sebuah video seni. Itu menurut gue kayak sesuatu yang sangat fleksibel di dalam medium video sebagai karya. Beda sih kalau misalnya menurut gue. Itu sama aja kayak gimana kita datang itu saat kita ngeliat lukisan, gimana lukisan itu, kalau misalnya menurut gue, ini kan ngomongin teknis pendisplayan ya, kalau misalnya menurut gue space-nya itu berbeda sih kalau misalnya saat ditampilkan di YouTube dan ditampilkan di ruang pamer. Jadi memang kayak kalau misalnya dari gue pribadi, saat nyampe di ruang pamer itu orang udah mempunyai mindset yang berbeda saat orang nonton di YouTube. Walaupun di YouTube itu penuh dengan caption ya, misalnya kita ngeliat juga ada caption dari video mana, cuman saat itu misalnya masuk ke museum atau di galeri, orang mempunyai mindset yang berbeda sih. Kalau misalnya menurut gue sih, ini boleh gak sih jawab kayak gini, tolong dong. Ini jawab aja langsung Din. Kalau misalnya menurut gue sih kayak di galeri itu menurut gue segmented sih ya yang datang. Jadi maksudnya kayak emang antara mahasiswa atau misalnya pencinta seni yang isinya adalah galeris dan kolektor, atau mungkin ada beberapa emang orang yang lewat gitu untuk misalnya menonton, atau misalnya kita ngomongnya misalnya publik awam. Cuman menurut gue secara general, menurut gue yang datang ke galeri itu masih segmented ya.